Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau pada baik, itu udah pada siap semua ya ngikutin pelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau minta tolong dulu untuk coba kalian cek di sekitar tempat duduk kalian itu ada sampah atau tidak, supaya kita belajar bisa lebih nyaman ya. Ada yang tidak masuk ya hari ini? Ada siapa? Kenapa dia? Oh, ada serta dokternya enggak? Soalnya dia belum konfirmasi sama ibu. Oke, baik. Langsung saja berarti ya, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya ibu mau tanya dulu nih, kira-kira kita mau belajar apa ya hari ini? Siapa yang tahu? Siapa yang belajar semalam pasti tahu kita mau belajar materi yang hari ini. Ayo, siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya, betul sekali, kegiatan ekonomi. Nah, apa sih kegiatan ekonomi itu menurut pendapat kalian? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, boleh Gino? Segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, betul sekali jawaban dari temannya itu. Nah, kegiatan ekonomi itu adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, mengapa manusia itu melakukan kegiatan ekonomi? Saya, Bu. Ya, boleh Gino? Karena adanya kelangkaan kebutuhan selalu berkembang tetapi sumber dayanya sangat terbatas. Ya, betul sekali jawaban temannya itu. Mengapa manusia melakukan kegiatan ekonomi? Ya, simpel saja. Jawabannya karena adanya kelangkaan. Kebutuhan manusia kan sifatnya tidak terbatas. Sementara sumber daya yang dihasilkan itu kan sifatnya terbatas. Makanya itu manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian produksi ya. Apa sih itu produksi? Nah, kata kuncinya produksi itu ialah menghasilkan barang dan jasa. Jenis produksi juga dibedakan menjadi 3. Apa saja? Ya, primer, sekunder, dan tersier. Nah, contoh kegiatan produksinya itu seperti petani menanam padi, pabrik memproduksi pakaian, atau seorang programmer membuat aplikasi. Lalu yang selanjutnya distribusi. Nah, distribusi ini artinya menyalurkan hasil produksi. Jadi distribusi ini sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Tanpa distribusi, maka hasil produksi tidak akan sampai ke tangan pengguna. Contohnya, pedagang grosir yang menyalurkan barang ke pengecer, perusahaan logistik mengantarkan barang, atau marketplace menyediakan platform digital. Mengenai itu, kenapa main hati itu? Bisa kebagikan ibu dulu? Oke. Lanjut ya. Lalu yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu adalah menggunakan barang dan jasa. Jadi, contoh kegiatan konsumsi itu yang biasanya kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, seperti makan, membeli pakaian, atau yang umumnya yaitu pemerintah maupun jalan dan jasa kontraktor. Nah, kegiatan konsumsi tentunya memberikan manfaat dan kepuasan kepada individu. Lalu yang terakhir itu ada, itu di ujung sana kenapa? Cerita. Bisa gantian ngomongnya? Bisa. Kebutuhan hidup kita. Kalau kita tidak melakukan kegiatan ekonomi, ya bagaimana kita mau memenuhi kebutuhan hidup kita? Contohnya saja seperti tadi yang Ibu sebutkan, makan saja termasuk kegiatan ekonomi kan? Nah, jadi ya itu segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu bisa disebut dengan kegiatan ekonomi. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, gantian ibu yang menanya ke kalian ya. Supaya seru, kita bagi menjadi 2 kelompok aja. Kelompok sini kelompok A, dan kelompok yang sebelah sini kelompok B. Nah, nanti siapa yang bisa menjawab duluan dan jawabannya tepat, ibu kasih hadiah. Perwakilan kelompok ini saja boleh. Oke? Dipahami ya?
Pertanyaan yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan perbedaan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Saya Bu. Ya, silakan kamu sebelah sini. Oke, perbedaannya itu yaitu produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dari jasa, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan kata biasa untuk memenuhi kebutuhan. Iya, betul. Tepat sekali jawaban dari perwakilan kelompok A. Yaitu simpel saja. Sudah kita tahu Ibu tadi kata kuncinya. Ingat kata kuncinya. Produksi itu menghasilkan, distribusi itu menyalurkan, dan konsumsi itu menggunakan. Oke, pertanyaan satu lagi deh. Coba kalian contohkan kegiatan ekonomi yang sering terjadi di lingkungan sekitar kalian. Siapa yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oke, boleh. Kelompok B. Suatu menjual makanan seperti sembako, distribusi, kemudian ibu memasak di rumah, atau itu siswa membeli jajanan di kantin. Oke, betul sekali. Nah, yang dikatakan temannya itu secara umum ya, dan sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ibu lakukan ini juga termasuk kegiatan ekonomi. Ibu menyalurkan jasa kepada kalian berupa dengan pengetahuan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, langsung saja. Di sini ada dua tugas. Yang pertama itu tugas kelompok, dan yang kedua itu tugas individu. Tugas kelompoknya sesuai dengan yang ibu bagi tadi saja, kelompok A dan kelompok B. Tapi setiap anggotanya menulis, jadi semuanya kumpul, oke? Nah, yang kedua ini ada meresum materi mulai dari tadi dari ambil bacaan. Nah, ini sumber bacaannya kalian bisa scan sini secara individu. Kedua tugas ini bisa kalian kumpul nanti minggu depan, oke? Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa kita simpulkan pertemuan hari ini. Jadi, kesimpulannya, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Melalui kegiatan ekonomi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi serta berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup manusia. Pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari materi tentang masalah ekonomi. Nanti PPT-nya Ibu bagi, kalian baca dulu sebelum masuk kelas. Oke? Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa Ibu tutup? Bisa. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah atau menyinggung. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Atin. Terima kasih, Bu.